distributor yang memiliki potensi masuk surga daripada dihukumi oleh orang banyak. Harga mahal karena distributor jahat, ndas menjeblok kayak ngono. Ada ketemu korporat kan ngono mesti. Tio ya. Nganti ra iso kentut, Bro. Ini mesti tondi. Akun gue iki. Wis tak simpen iki ket isuk iki. Tenan iki. Bab kolektif mau sih jane. Jadi rada pinter ya aku lagi giring ya. Kan konco kantorku ya ono le bapake iki kerja, dudu kerja, usahane bapak ibune duwe los ning pasar. Ya aku iseng mau takon, nek los ning pasar iki pembagiannya tuh berdasarkan kategori atau gimana? Iya, Mas. Oh, Mas, bagine ya misalkan dodol ngambil klambi tok. Iki kita ya aku mikir. Bukannya di saat itu juga aku mikir, wah iya juga ya, nek kowe dodolan sebelahmu ki dodolan sepodoan persainganmu mulai ketat ya. Ayo. Kecuali sebelahmu jualan beras, kamu jualan baju. Ya sembako terus pakaian. Terus kenapa mereka nggak dibikin pasarnya itu misalkan toko panci dodolan alat rumah masak rumah kelontong ngono kuwi ya ning kono kelontong tapi rono sing dodolan sak los kuwi dodolane iki kabeh. Dudu piye ya? Jadi kayak nggak ada orang yang jualan di situ, cuma barang tok. Dan orang-orang yang jualan itu iki wae digawe kaya supermarket ngono kae lho. Jadi itu sisi alat masak, bumbu dapur. Tapi nggak perlu ada tenan-tenan kecil-kecil itu. Nah, tenan-tenan kecil-kecil ini kula jadi satu aja belinya, barangnya dijual di situ. Paham gak sih maksudnya? Paham, Mas. Itu kalau di Jogja namanya Mirota Kampung. Ya kayak gitu. Ya udah ada. Kenapa nggak dipakai di pasar-pasar ya? Konsep itu. Jadi yang bergerak, yang berpasar itu modalnya, bukan orangnya. Ya. Nah, ini basis keberangkatannya terus kekuatan modal. Karena pasar kan dikendalikan oleh perorangan. Orang toh. seorang. Dijalankan oleh orang per orang, bukan secara komunal. Contoh los A, dimiliki oleh Rimbu. Jualannya adalah sembako. Rian los B juga sembako. Dalam satu deret yang sama. Nah, kan modalmu sama modalnya Rian beda. Ya. Modalmu untuk kamu jalankan sendiri, modalnya Rian untuk jalankan sendiri. Terus gimana bisa untuk menuju bersama? Kalau barangnya sama, yang dijual, ya kamu nggak apa-apa kan, kamu modal 10.000, Rian modal 50.000. Iya. Ya tinggal bagi proporsi aja kan kalau barang itu laku. Nah, untuk skema pasar kan tidak seperti itu toh. Kalau itu kan keberangkatannya terus menyambung ke koperasi, kalau kolektif untuk merujuk kembali ke kolektif dan kebersamaan. Memikirkan kenapa sih harus kalau juaranya sama, kenapa ya wis adewe bareng wae kulaan tokone dadi siji wae. Aku mending adewe bayar uang sing jaga ning kono, aku iso ngurus liyane. Ya itu konsep itu modalku aja yang muter di situ. Udah jalan dengan versi yang lain, Pak. Justru kondisi pasar adalah karena kepemilikan merdeka terhadap I-nya sendiri, dia sendiri gitu. Makanya kan konsep pasar tradisional itu kan konsep keberadilannya ada, ya. Terus konsep dia sebagai mode persaingannya juga ada. Sehingga kita misalnya barangnya yang sama pun ada strategi yang lain yang harus digerakkan oleh Dodik dan sebagainya gitu loh. Dia misalnya mampu neng pasar gitu, pengelolaan terhadap pelanggan gitu. Duit cerita-cerita, gosip segala macam itu kan strategi. Kalau kita dalam ranah yang lain ya, keilmuan yang lain. Itu kan dilakukan oleh mereka. Nah, kalau kesadaran dari mereka kemudian memunculkan ide, wes dhewe kulaan wae, terus bayar wong. Ya selesai, Pak. Sebenarnya mereka sedang tidak menjadikan pasar sebagai tempat. Tapi mereka membangun usaha kan. Iya, betul. Ya, itu yang jadi beda kan. Pasar kan sebenarnya konsepnya adalah sebagai tempat loh. Sejak awal seperti itu gitu. Sehingga keberadaan pedagang yang beragam dan kepemilikan per tiap-tiap mereka itu sendiri, ya itu ciri khas
dari pasar itu sendiri gitu. Ekonomi ini iso beragam lah, kegiatan ini iso beragam, persaingan ini iso beragam gitu. Makanya kemudian terjadi kategorisasi kan. Belakangan ini ya di pasar kita itu. Los A, los B, los C, terutama ketika revitalisasi. Bahkan dalam model bentuknya, bentuk losnya segala macam itu akan berbeda-beda. Gitu. Jadi kan lebih menspesifikan lagi wong mlebu beli baju iki wis langsung mlebu los baju kabeh. Nek biyen kan yang samping los baju iso wae ono sembako segala macam. Sekarang kan lebih tidak. Ada pembagian pasar kering dan pasar basah. Iya kayak gitu. Berarti nggak bisa ya pakai kayak gitu ya? Ya jadi bentuk lain, Bukan pasar. bukan pasar. Dia menjadi ya Kategorisasi lain. kategorisasi lain. Itu sudah ada. Dan barangkali teman-teman pedagang juga melakukan hal itu di luar pasar. Jadi kalau di Jogja ya Pak ya, beberapa yang aku kenal orangnya itu dulu ketika Malioboro masih sing lapak itu kan ya juragan semua. Mereka punya lapak di Malioboro, mereka punya lapak di apa Sunmore segala macem gitu loh. Jadi kecil-kecil itu ya bagian dari sistem yang mereka bangun sebenarnya. Karena mereka belum kuat misalnya bikin satu mart sendiri yang untuk dia gitu. Jadi dia masih memanfaatkan ruang-ruang pasar bersama itu untuk mereka jualan. Paham. Ono tuh satu Tapi dikelola secara kelompok itu. Iya secara kelompok Pak. Ada yang secara kelompok. Jadi orang jo anu enggak. Karena aku mikir modal yang berputar di pasar itu kan besar ya. Besar. Kalau dikumpul jadi satu ya. Betul. Ya maksudku salah satu peluang untuk persaingan di modal ya kelumpuan. Betul. Makanya ketoknya menarik ketika pasar itu orang-orangnya akhirnya berkumpul, mengumpulkan modal bersama untuk kulaan bersama. Karena kalau dia belanja bersama, aku mikirnya ini loh, harga tawar mereka untuk menekan harga ada. Benar, Karena benar. kuantiti yang mereka minta akhirnya misalkan pedagang beras akhirnya kan bukan per orang tapi satu kebutuhan pasar itu Tonase gitu tuh. diambil gitu loh. Iya. Nah, dalam ranah yang lebih besar, ide itu kemudian justru meniadakan pasar, Pak. Kalau kesadarannya lebih jauh. Oke, berarti mungkin kesalahanku berpikir itu bolongnya mungkin karena terlalu berpikir di sisi perputaran uangnya ya, bukan di aspek uang sosialnya ya. Sama praktisitas nih, Pak. Ya kan, lebih praktis, lebih Ya, betul. mudah. Tapi dalam ranah yang lebih besar itu akan sangat menarik kalau itu terjadi. Misalnya gini, aku produsen, dia pasar, jenengan konsumen atau buruh atau karyawan dan lain sebagainya yang artinya membutuhkan barang. Aku yang menciptakan loh, yang memproduksi. Kalau ini ketemu kan selesai. Betul. Pasar nggak diperlukan toh. Posisi dia adalah bagaimana caranya mengakses barang dariku, Iya. kemudian dia berhubungan dengan dirimu. betul. Ini murah banget, gitu loh. Nah orang-orang yang Dodi kan berbahaya Pak kalau itu terjadi. Ya nggak apa. Bahayanya gimana? Lah ya akhirnya konsumen, teman-teman buruh karyawan kita semua ini yang setiap hari harus membutuhkan beras, dia dapat harga yang langsung dari aku. Berarti pasar hilang ya berarti? Ya hilang, Peran pasar hilang. peran pasar hilang. Berarti dari Karena konsumen langsung ke produsen. Betul. Peran pasar pada akhirnya hanya menjadi penghubung kan, sub penghubung. Tempat orang mencari beras, tempat orang beli beras. Tempat orang beli beras. Berarti konsepnya Kalau kita bicara komoditinya beras ya ini ya. Kalau misalnya gampangnya beras, Mas Spesifik Remo ya. butuh beras, aku petani beras. Mas Remo tidak bisa mengakses dariku langsung. Tetapi dia untuk mendapatkan harga murah mengaksesnya dari dirimu kan. Maka pasar kemudian menjadi hub, Ya. ya kan? Banyak dan ini semua kan dalam satu komunitas anggota. Keberadaan ini itu kan akan mematikan yang sudah berjalan. Teman-teman yang jualan beras pada umumnya dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin secara ideal terus wes ngene wae kan nggak mungkin. orang ini sebagai orang pasar atau apa? Keberadaan orang pasar atau piye? Ya sebagai Pengusaha pasar. bahkan sebagai keberadaan orang pasar atau orang yang berhubungan dengan pasar. Iya kan? Karena orang yang berhubungan dengan pasar kan banyak. Ya kan, distributor segala macam. Dampaknya besar. Kalau itu terjadi gitu ya. Karena bayanganku simpel aja sih. Tadi mikir kayak gitu tuh karena bayanganku simpel sesederhana. Misalkan satu pasar
sehari 1 ton misal ya. Iya. Biar enak aja bayangin 1 ton. Kalau penjual berasnya ada 10, kan berarti satu penjual kulaan apa? Kalau kita bagi rata aja ya. 1 ton bagi 10 kilo. 100 kilo. 100 kilo. 100 kilo. Per hari mereka harus jual tuh. Per hari terjual 100 kilo dari 10 orang. Kalau 10 orangnya ini kelumpuan jadi satu, terus berasnya ditaruh di satu wadah, kan tetap sama ya? Iya, justru lebih efisien. Lebih efisien. Dan pembeli juga nggak bingung mau beli di mana. Menghilangkan yang tadi Rian bilang, akhirnya menghilangkan kedekatan satu sama lain, preferensi orang membeli di sana atau di sini. Karena harganya Karena sama. harganya ya kan cuma ada satu Iya. kota. Gitu. Tidak tercipta dan persaingan. Iya. tidak Ada tercipta fair persaingan exchange. di pasar itu, dan untuk penjual ya dia tidak, akhirnya pasarnya terstandarisasi karena cuma ada Betul. satu wadah beras. Nah, konsep yang berjalan, Pak, konsep yang berjalan sebenarnya itu terjadi, tapi konsep yang berjalan memutus kepada konsumen. Kita pedagang nih. Oh, akhirnya pasarnya ditinggalkan. Bukan. Apanya? Justru konsep itu, oke. Kita udah mendeteksi di Jogja itu ada 32 pasar. Ya. Piye carane Dewi bisa bermain beras di situ. Heeh. Dengan tidak harus menggabungkan yang sudah ada. Bahkan mereka pemain besar main di situ nih, beras nih. Dengan modal yang besar, kapasitas iso luwih gede, dapat langsung dari produsen. Artinya mereka 32 pasar, kulaane iso bareng tuh mendatangkannya. Le nyang-nyangan kan le Kayak menang loh, Pak. Aku ngambil, orang-orang ngambil 100 kilo, aku ngambil 1 ton nih gitu. Maka mereka distribusikan ke 32 pasar tadi misalnya. Karyawan dibayar segala macam. Tapi kan mereka memutus ke konsumen. Konsumen tidak menjadi bagian dari mereka lah. Bahkan ketika mereka menjual dengan harga yang sama dengan pesaing, padahal mereka jipu lebih murah, tetap jauh lebih untung, Pak. Orang mengambil 100 kilo, katakanlah harganya 1.000. Karena dia ngambil 1 ton, dia dapat 900. Dia sudah untung 100 rupiah duluan nih. Terus didol, beras ada harga eceran tertingginya misalnya 15.000. Semua orang jual 15.000. Yang lain itu untungnya katakanlah dari 10.000 tadi ya, 5.000 kan. Dia kan udah 5.100. Gitu tuh. Konsumen tetap membelinya tetap dengan harga yang sama. Itu udah terjadi. Memutus ke konsumen dalam artian konsumen tidak menjadi bagian dari komunitas mendapatkan barang murah. Atau barang dengan harga yang lebih. Emang kalau kulaan sendiri lebih dinamis? Kulaan sendiri gimana? Dengan terlibatnya konsumen, keuntungan konsumen apa? Nah, kalau kita membicarakan yang ideal tadi kan konsumen, pasar sama produsen itu punya kesepakatan bersama toh, Pak? Ya kan sama ini. Cuma pasarnya ini yang tadinya lossnya ada 10 penjual beras, jadi cuma ada 1 kotak aja untuk beras dari iuran dari modal 10 orang tadi. Ya, itu yang memungkinkan konsumen terlibat kan? Dikandani toh, iki ngene kue dirimu per bulan berapa segala macam, sehingga dia udah tahu kan sebenarnya adalah pasar fungsinya mengambil dari produsen untuk memenuhi kebutuhan membernya, konsumennya. Kalau yang tadi ku ceritakan itu sudah berjalan, tetapi mereka dalam ranah membiarkan yang sudah ada. Neng pasar pedagang beras yang lain itu ya silahkan. Mereka hadir dengan konsep sendiri, tes, seolah-olah dia jualan sendiri gitu. Tapi padahal dia sudah menguasai 32 pasar tadi. Kulaane wis akeh, harga lebih murah. Konsumennya tetap dengan harga yang ada di pasar. Gitu, Pak. Nah, koperasi kan, kebutuhan koperasi atau komunal kan kabeh. Dia tidak. Karena kemudian disemuakan, pedagangnya mesti gak gelem. Yang kedua, yo teman-teman yang distributor yo mesti mati. Iya. Nah, bisa jadi posisiku misalnya ya, posisi aku dan 10 temanku yang membuat rencana bisnis ini juga berlaku sebagai distributor, Pak. Bermain di kaki yang lain. Jadi yang pasarku sebenarnya berasnya itu dari aku semua. Aku ya punya punya lapak di situ. 10 lapak lainnya sumber berasnya dari aku, Pak. Itu sudah ada kalau kayak gitu. Jadi kan pelakunya Nggak sesederhana itu ya? nggak sederhana itu. Kalau membicarakan bahwa
iki kan ngopo dodolan dewe-dewe. Sudah ada yang berpikir seperti itu, Pak. Dengan dia jualan, ya dia sebenarnya menjadi pemasok bagi pedagang yang lain. Di kaki yang lain. Bisa jadi dia tidak terlihat karena sing dodolan ning kono yo karyawan nih. Kan gitu-gitu. Emang kalau harapan seperti itu emang mematikan salah satu peran pemanjangan rantai pasok. Ya distributor itu bakal mati. Distributor mati. Atau distributor dipaksa untuk bersatu juga. Perannya di mana terusan? Lah dia nyari 10 ton, lah ya kan nggak gampang. Kalau dia cuma nyari 100 kilo kan lebih mudah. Nah, harapannya nanti terus dari pedagang pasar ini gimana nih yang ingin membentuk kolektif dengan harapan harga sama dengan produsen. Ketika dia mengambil dari produsen dan antara dia mengambil dari distributor itu harganya sama kan nggak mungkin juga toh. Karena harapan pedagang pasar tadi ingin laba yang lebih tinggi. Nah terus piye? Gak bisa jalan. Jadi emang rumit kalau untuk direalisasikan di pasar tradisional loh pada umumnya. Atau mungkin bentuk lainnya koperasi, ada koperasi, lembaga koperasi sendiri di pasar tradisional yang fungsinya untuk belanja secara grosir tadi. Nah, kemudian distribusikan ke seluruh pedagang pasar. Justru, berarti itu bisa nyambung ya, koperasi itu bisa jembatani yang dalam arti, kalau aku masih memaksa konsepku tadi ya, berarti kan pedagang pasar seolah-olah tinggal menjadi anggota koperasi, memasukkan simpanan mereka untuk diputar koperasinya membeli kulaan, kemudian dijual di pasar itu untuk komoditi-komoditi itu, konsumen tetap datang beli, gitu bisa ya? Sebenarnya bisa. Bisa, Pak. Tapi lebih jauh ya konsep keberadaan pasar ditiadakan. Iya, jadi bukan pasar lagi. Jadi bukan pasar lagi. Karena ada di Supermarket tadi. Bahkan bukan supermarket, Pak. Oh, gimana ceritanya? Kita punya bisnis yang produsennya jelas, terus kita nampung barang di situ untuk didistribusikan, yang mau dikasih distribusi udah jelas. Ya itu nggak perlu apa-apa, itu kan sistem yang dibangun. Ya, betul. Mungkin sirkular ekonomi apa-apa kan gitu. Kayak kita 10 orang. Aku punya kopi, Mas Dodi punya beras, jenengan punya apa kan kayak gitu. Oh, Mas Dodi butuh kopi ngambil dari aku, beras aku dari kan kayak gitu sebenarnya. Kemudian udah nggak terjadi proses tawar menawar lagi. Apa bedanya ketika orang datang dengan tawar ke menawar pasar tradisional dengan ke pasar modern? Fix price kan kemudian yang dicari adalah betul. harga fix. Betul. Bahkan mereka terupdate kan posisinya. Iki karena panen kita seperti ini, besok akan ada lonjakan harga sekian. Karena ABCD misalnya. Karena kelangkaan pupuk ABCD. Jadi teredukasi semua. Nah, kemudian yang akan menjadi persaingan kalau kemudian apa potensi yang masih bisa dikembangkan dengan adanya pasar tradisional ya. Kalau di pasar modern kan harganya fix, dia akan ikut HET terus nih. Sementara di pasar tradisional kan dia fluktuasi. Ketika harga beras naik itu diakibatkan oleh penurunan jumlah produksi, ataupun harga turun karena kelebihan suplai produksi, harganya bisa naik turun. Jadi bisa ada tawar-menawar di situ. Kalau di pasar modern kan akan ikut harga eceran tertinggi terus. Nah, saat langka ya segitu, saat surplus ya tetap segitu. Kalau harga kan bisa maksudnya fluktuatif itu juga bisa di ini kan. Ya bisa juga kan tiap hari berubah harganya. Ya, bisa. Ya, ideal, konsepmu itu ideal. Cuma akan merelakan banyak hal tadi hilang gitu. Ya, itu. Dan memang kalau kita karena kita bicara pasar bukan cuma bicara masalah ekonomi aja sih. Betul. Aspek-aspek lain juga. Banyak hal yang harus hal lain. Buruh gendong selesai, Pak. Betul. Iya, betul. Iya kan? Iya. aspek kebudayaan. Aspek kebudayaan. Betul. Ya, dan itu nilainya besar sih, aspek budaya. Makanya aku kalau memandang pasar sekarang lebih bagaimana menciptakan pasar sebagai ruang. Bukan lagi sekedar transaksi, Pak. Pasar-pasar yang terutama di Jogja ya, yang direvitalisasi itu bagus-bagus ya loh, Pak. Bahkan menyiapkan ruang-ruang terbuka yang bagus. Nah, biar cerita nih, pasar-pasar ini tuh bisa diaktifasi untuk kemudian generasi muda, semua kalangan lah, bisa memanfaatkan pasar pasca kegiatan pasar.
Pasar kan selesai nih sore misalnya kan. Sekarang ada yang pasar sampai malam. Baru kuwi opo misalnya? Kafe segala macem, stand up segala macem. Nah, itu hidup tuh sebagai ruang pasar gitu. Nah, kuwi yang dikelola oleh pedagang. Iya kan? Jadi pasar itu menjadi ruang publik akhirnya ya. Ruang publik. Yang di dalam situ bisa bicara tentang transaksional, bisa Event. tentang Sosialisasi. bisa tentang banyak hal di sana dilakukan. Ya menarik sih. Mencari hiburan dan lain-lain. Jadi Dangdutan. lebih optimal lah. Lebih optimal. Gitu loh. Karena aku ya juga sih. Jadi pasar mana yang perlu kita potret untuk jadi pilot project atau percontohan yang kira-kira sudah jadi ada nggak? Agak sulit Pak sebenarnya kalau pasar karena memang secara keseluruhan proses yang sudah ada itu sudah jalan dengan sendiri-sendirinya. Paling mentoki kulaan bersama Pak. Paling Ya, mentok. itu udah bagus banget sih. Dan itu udah banyak yang jalan sebenarnya. Tapi sekarang kulaan bersama mulai menjadi bukan opsi satu-satunya karena sekarang pemain yang tadi sifatnya distributor tuh besar Pak. Besar banget. Gitu loh. Mereka udah wis langsung teko ning pasar kan. Mungkin Mas Dodi yang tiap hari di pasar tahu tuh. Satu mobil box iso nggak membawa berapa brand barang distribusikan gitu loh. Tapi aku kan udah lama ya nggak ngikuti pasar ya. Tapi indeks ekonomi survive rasanya mereka? Atau mulai declining? Pasar sebagian besar kalau di Jogja, aku nggak tahu di daerah lain. Kalau di Jakarta jelas gitu. Tapi kalau di Jogja mulai menemukan caranya, Pak. Misalnya kalau pasar sayur dan lain sebagainya, mereka juga mulai menemukan caranya dengan teman-teman yang berperan di sayur keliling. Jadi mereka menjadi hub. Kalau di Tempel sini, tempat aku belanja udah jelas, mereka adalah hub. Kemudian kemana-mana. Yang kedua mereka sudah kayak punya kemitraan. Misalnya warung makan Padang segala macam. Jadi wis jelas lah yang dibutuhkan. Termasuk kasusnya misalnya teman kita Wibi waktu ayam geprek itu kan, dia kan udah kayak gitu sama pedagang tuh. Pedagang udah nentukan harga dan lain sebagainya, walaupun tahu-tahu jam 11 malam dikasih tahu harganya naik dan lain sebagainya. Tapi udah sampai yang seperti itu. Nah di yang non pangan, mereka sudah kayak sebagian besar ya, itu udah kayak scale up juga Pak, ke online segala macam, menjadikan pasar sebagai tempat live streaming mereka dan segala macam. Berarti adaptif juga ya sebetulnya ya? Iya, karena regenerasi Pak. Ya. Iya kan? Gini loh, kepemilikan terhadap satu los itu sangat berharga, Pak. Dan bisa diwariskan. Gitu. Mungkin dulu yang jualan di situ baju misalnya ya, itu ibunya. Ibunya sudah sepuh, anak eman-eman, dia bayar orang. Dengan konsep yang dia bawa sendiri kan si anak ini. Yo kowe kudu live iki didol di mana. Jadi dia sebagai ruang saja. Gitu. Itu jalan. Makanya kadang kalau masuk ke pasar-pasar besar, misalnya kayak pasar induk Sleman itu, sebagian los yang sifatnya pakaian tuh udah semakin sedikit, gitu, semakin sedikit ya. Beralihnya kemana itu? Beralihnya ke pangan, Pak. Oh. Tapi kalau pangan tumpah ruah, termasuk pasar sorenya itu kan hidup, itu masih seperti itu. Kalau di beberapa daerah lain misalnya, yang dia pasarnya pasar Jawa, Pon, Kliwon itu masih menarik. Masih menarik karena ada jeda terhadap kebutuhan kan. Jadi masyarakat pada akhirnya menjadikan 5 hari pasaran itu benar-benar buat belanja telur segala macam untuk 1 minggu ke depan, 5 hari ke depan ya kalau pasaran Jawa tuh, gitu. 35 hari. 35 hari. Kalau di Magelang utamanya aku ya, ini pasar-pasar cilik itu ya ono salah satu pasar di daerah Bulu. Ya ada pasarannya juga, tapi khusus mereka ramai itu kalau orang jual beli burung, Pak. Pasaran ki apa, Pak? Ra kabeh wong Nah, pasaran itu adalah pembagian sistem per 35 hari menurut orang Jawa. Jadi ada Pon, Paing, Wage, Kliwon, Legi. Nah, itu akan setiap hari pasaran itu contohnya Legi nih. Kalau di Pasar Bulu itu tiap 35 hari sekali
para orang-orang yang memiliki hobi ataupun yang menjual burung merpati akan berkumpul di sana. Jadi selain pasar produk barang-barang konsumsi, memenuhi sektor hobi. Nah, di sana 35 ya? 35 hari. Jogja Ya? kan 5 hari. Nah, palingan makanya. boleh. Nah, itu yang tadi aku mau tanyain. Kan kalau tadi 5, berarti setelah terakhir apa? Kliwon. Terserah mulai deh, Pak. Sekarang, Enggak, kalau oh 5 hari kayak pasaran nih. ketika 5 hari pasaran ini udah selesai, kan balik lagi dari depan, hitungan harinya. Ya. Nah, kalau kamu bisa 35, berarti ada 35 nama hari. Ditemukan, Pak. Pon yang ketemu Senin tuh kapan? Oh, gitu. Kan tidak ketemu nih. Betul, betul, Tidak setiap betul. pon ketemu Senin. Ya. Maka dia 35 berarti, hari Senin pon. berarti misalkan kita bicara Senin itu pon, di hari ke-35 baru ketemu pon lagi. Ya. Oh, gitu. Gitu. Nah, kalau sementara yang mingguan ya yang 5 harian ya mingguan itu. Pokoknya ketemu pon pasaran, ketemu pon pasaran. Kayak kemarin kan Paingan tuh. Sleman kan masih punya tuh pasar Sleman. Tiap Paing rame, Pak. Pelitian di Jogja tuh. Itu rame banget. Ya itu kira-kira pembahasan pasar ya. Gitu. Tapi gimana itu terus peran distributor masih perlu kan tetepan? Ya perlu lah. Tetep Kalau dinihilkan kan nggak mungkin juga ya. Jangan lah. Nggak Salah bisa. satu ini kan, dia juga apa ya, dari rantai pasokan juga masuk bagian. Salah satu pelaku ekonomi itu Iya. kita menyebutnya. Iya. Justru keberadaan pasar dengan sistem yang sekarang itu, keterbukaan pangsa kehidupan ya ekonomi itu lebih besar ketimbang tadi opsinya yang kemudian dikecilkan itu. Tuh. Karena kalau seperti itu kan akan terbatas nih. Selalu akan terbatas kan, pedagangnya terbatas yang Betul. di situ saja, pembelinya di situ saja, bahkan memutus banyak pekerjaan lain. Iya. Dan bahkan distributor memiliki peran juga dari sisi finansial. Ketika dia membeli produk ke produsen, Betul. itu bisa bayar cash dulu. Jadi uang cash itu bisa untuk produktivitas para anggota petani dan lain-lain atau peternak gitu. Berarti vital ya pasar itu. Vital, Pak. Vital. Kita nggak bisa melihat pasar itu hanya sebagai tempat pada akhirnya. Iya. Pada akhirnya Pada tidak. suatu sistem akhirnya pasar itu kita bicara. Karena aku paling tidak seminggu sekali tetap ke pasar tradisional, Pak, sama anak tuh. Itu sampai pada satu titik yang gini, Mas. Pedagang itu sampai paham anak. Karena dulu misalnya dari kecil sampai segede itu, senengane opo gitu. Itu sampai seperti itu. Jadi ikatan itu kadang bukan lagi transaksi jual beli, tapi kayak dulur lah gitu. Itu yang nggak kita bisa dapatkan di tempat lain kan. Dan di pasar kan boleh ngutang, Bro. Nah, kadang Kenal yang sendiri, menjadi Bro. kendala itu juga. Untuk misal pedagang pasar nih, Koyo iso nggo kredit card, Bro, ngutang. Angel, Pak. Matane. Siji kredit card. Utang kan. Iki kopi ini sekon deh, kok enak. Kebun sendiri, Pak. Nggak dijual. Nah, ini yang konsep koperasi. Nggak dijual nih kopi. Dijual, Pak. Oh. Jual. Nah, cur. Ngapui. Kopi enak tuh sampai dingin pun dia enak dinikmati. Ya perkara liane. Berkorano liane. Tantanya ya. Oke. Jadi tetap dari tiap-tiap komponen rantai distribusi dari pasokan produsen hingga konsumen itu memiliki risiko maupun keuntungan sendiri, Pak. Betul. Kadang yang distributor nyuplai ke pedagang pasar diutang, ada yang nggak bayar juga. Nanti yang pedagang pasar ke konsumen diutang, ada yang nggak bayar. Dari yang produsen diutang distributor nggak bayar juga ada. Semua memiliki resikonya masing-masing. Mungkin kalau aku sisi positifnya ya, dengan adanya pemanjangan rantai pasok itu membagi risiko sih sebetulnya. Kecenderungannya pedagang pasar itu memperlakukan distributor yang individual dengan corporate itu beda. Kalau corporate kan punya tempo nih, 2 minggu, 14 hari itu barang datang, 2 minggu harus lunas. Nah sementara kalau dari yang saya, orang-orang kayak saya itu diutang tidak memiliki
patokan kapan harus lunas, Bro. Nah, berarti malah kalau dihitung-hitung secara sedekah dan amal baik, malah distributor itu memiliki potensi masuk surga daripada dihukumi oleh orang banyak. Harga-harga mahal karena distributor jahat, ndas menjeblok kayak ngono. Karena mereka nggak pernah tanya bagaimana distributor Dalam kecil. posisi itu. Iya, kan peran-peran distributor kecil kan ikut menghidupkan suasana di pasar ya. Beda kalau untuk distributor yang skala raksasa wis beda meneh kuwi menurutku. Kadang nagih juga sampai datang ke rumahnya Mah Merah Tegel kudune diangkut ya. Ana TV ana apa kursi, ana ning kursi tok to diangkut mbok dipan mbok kasur, ora urusan mbok gendeng barang ora apa. Kan wis gawe sengsara hitungane distributor sengsara modale padahal saka utang ya kan. Diutang ora dibayar, aku dene kan tak gawe sengsara sing gawe sengsara aku. Kowe meh turu kudianan. Panas-panasan yang bengi kademen ngono kudune ngono. Ada ketemu korporat kan ngono. Tio ya. Nganti ra iso ngentut, Bro. Tapi pernah ngalami, Mas? Ayo ngalami. Sering. Asale wong numpak, Bro. Biaci gor ya. Temu ning akhirat. Mulai muter aku. Suteran ngono kan.